Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sidik Sulaiman Hakim. Di sini saya bersama rekan saya ada Andri Anwar dan di sebelah saya juga ada Andriasa. Oke, di sini kami akan menghitung nilai K dari data urin. Kita akan mencoba menghitung nilai K dari data urin. Di sini ada data T dan juga data DU. Tugas kita adalah mencari nilai DU per DT dan juga Tmid. Terlebih dahulu untuk mencari nilai DU per DT itu dengan cara DU yaitu 80 dibagi interval waktu yaitu dengan cara 2 dikurangi 0 menghasilkan 2 sama dengan 80 dikurangi 2 menghasilkan 40. Kemudian nilai DU yaitu 40 dikurangi interval waktu 4 dikurangi 2 menghasilkan 2 dan 40 dibagi 2 menghasilkan 20. Kemudian nilai DU yaitu 20 dikurangi interval waktu 6 dikurangi 2 menghasilkan 2. 20 dibagi 2 menghasilkan 10. Kemudian nilai DU 0,2 dikurangi interval waktu 8 dikurangi 6 menghasilkan 2 dihasilkan 0,1. Sedangkan untuk mencari nilai Tmid dihasilkan dengan cara T1 dikurangi T2 per 2 yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2 menghasilkan Tmid-nya 1. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6 dibagi 2 menghasilkan Tmid-nya 3. Selanjutnya 4 ditambah 6 sama dengan 10 di 10 dibagi 2 menghasilkan Tmid-nya 5. 6 ditambah 8 sama dengan 14 dibagi 2 menghasilkan Tmid-nya yaitu 7. Kemudian untuk hasil nilai Mg per jam tinggal memindahkan pembagian hasil dari DU per DT yaitu 40, 20, 10, dan 0,1. Untuk mencari hasil log DU per DT dihasilkan dengan cara menggunakan kalkulator yaitu tekan tombol log lalu hasil Mg per jam yaitu 40 terus sama dengan menghasilkanlah log DU per DT nya yaitu 1,60. Untuk seterusnya tinggal memasukkan data-data sesuai langkah yang pertama yaitu log 20 sama dengan 1,30 yaitu hasil log DU per DT nya. Kemudian log 10 sama dengan 1 yaitu hasil log dari DU per DT dan seterusnya. Selanjutnya saya akan mencoba mencari regresi linear antara Tmid versus log DU DUT. Pada tabel ini yang sudah kita dapatkan dan masukkan nilainya satu persatu. Untuk meregresikan nilai Tmid versus log DU per DUT pada kalkulator kita tekan mode, hidupkan dulu, tekan mode, kemudian tekan nomor 3 untuk mendapatkan regresi dan nomor 1.
Selanjutnya kita masukkan nilai yang ada di tabel T-mid dan log DU per DUT. Kita mulai dari yang urutan yang kedua, yang ini ya, urutan ini. Yang ini sama yang ini kita masukkan dahulu. Kemudian kita tekan yang ini, masukin 1, kemudian komanya menggunakan koma yang di atas ya, koma, kemudian 1, koma lagi, komanya yang ini menggunakan koma yang di bawah, koma 60. Kemudian tekan M+, di sini ada tombol M+, kita tekan. Begitulah seterusnya kita masukkan data semua dari T-mid dan log DU per DUT. Jika data sudah dimasukkan semuanya, kemudian kita tekan ini, tekan MT dulu ya, kemudian selanjutnya tekan Shift, kemudian ke S-var yang ada di angka 2 kita tekan S-var pada nomor 2 terus sampai bawah mendapat, ini di scroll dulu sampai bawah, nah sampai menemukan ABR nya. Kita menemukan ABR ini, kemudian kita lanjut tekan 2 ya untuk menentukan nilai B nya, karena kita akan mencari nilai B. Kita langsung saja tekan 2, angka 2 sama dengan kita muncul hasilnya min 0,405. Setelah menemukan hasilnya, kita tulis dulu di sini ya, nilai B nya. Nilai B sama dengan min 0,405. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai B. Nilai B kita cari dulu, nilai B sama dengan, rumusnya adalah min K dibagi atau per 2,303. Nilai 2,303 ini merupakan ketetapan dari rumusnya. Yang ingin kita cari adalah nilai K-nya, berarti kita tinggal ubah rumusnya menjadi, di sini kita ubah dulu rumusnya, K sama dengan min B kemudian dikali ini ketetapan rumusnya yaitu 2,303. Dan kemudian masukkan nilai min B-nya di sini di bawahnya aja biar gampang. Nilai B-nya yaitu hasil dari ini ya. Kita masukkan nilai B-nya, kita min di sini, kemudian 0,405 kita kasih kurung, kemudian dikalikan dengan ketetapan rumusnya yaitu 2,303 dan didapatkan hasilnya yaitu 0,932 per jam. Ini hasilnya. Ini saya akan memaparkan regresi linear, yaitu menghitung nilai K dengan menggunakan kalkulator. Nah, apa itu regresi linear? Ya, jadi regresi linear itu merupakan metode untuk menganalisis data yang tidak diketahui dengan nilai data yang terkait dan diketahui. Ya, itu merupakan pengertian sekilas tentang regresi linear. Nah, di sini berhubung saya harus mengerjakan soal dan menjelaskan, jadi di sini saya sudah membuat soal ya. Nah, soalnya yang sudah diketik tentunya karena tulisan saya kurang bagus. Jadi memanfaatkan media. Ini merupakan
soalnya. Seorang farmasis melarutkan obat dalam 50 ml air. Nah, cuplikan larutan diambil secara berkala dan ditentukan nilainya. Nah, di sini ada waktunya dan konsentrasinya. Ya. Di sini untuk konsentrasinya dan di sini untuk waktunya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita harus menghitung persamaan, regresi linear ya, dengan tentunya menggunakan alat bantu yaitu kalkulator. Tanpa kalkulator pasti bingung, kecuali yang otaknya sudah luar biasa. Oke, kita menggunakan kalkulator ya. Nah, bagaimana mengoperasikan kalkulator ini ya? Nah, tentunya sebelum kita menggunakan, kita harus mereset dulu ini ya. Takut ada apa-apa dalamnya, takut ada kenangan mantan. Ya, jadi harus di reset biar fokus ya terhadap hitungan. Baik, kita langkah pertama itu menekan shift ya, kemudian pilih mode, kemudian tekan 3. Ya, bisa diketahui. Nah, lihat reset berarti ini sudah terreset ya dari kenangan-kenangan masa lalu. Oke, terima kasih. Gitu caranya ya sebelum kita menggunakan kalkulator ini. Nah, udah. Ini sudah kosong dari beban masa lalu. Nah, kita lanjut ke soal. Nah, ini soalnya ya. Oke, lanjut ke soal. Di sini kita ada waktu dan konsentrasi ya. Oke, untuk kita mulai ya perhitungannya. Kita tekan mode, mana ya mode? Nah, tekan mode ini. Ketika tekan mode, kemudian karena regresi linear, jadi ingat tekan mode, kemudian reg. Nah, reg itu nomor berapa? Nomor 3 tentunya ya. Nah, kita maaf nih. Ini nomor 3. Nah, udah. Kemudian lin. Nah, linear mungkin itu ya. Kita tekan 1. Nah, gitu ya. Udah, tekan 1 kan, sudah. Nah, kemudian kita langsung masukkan datanya ya. Kita langsung memasukkan semua datanya dengan cara nah 0,25 ya. Di sini ada 0,25. 0,25. Kita tekan 0,25. 0,25. Nah, 0,25 kemudian koma. Nah, komanya koma yang di atas yang ini ya. Nah, koma yang di atas. Koma. Nah, udah kan? Koma. Kemudian masukkan konsentrasi ya. Nah, konsentrasi. Oke, blur. Ada apa? Tinggal masukkan konsentrasinya berapa ya? Di sini ada 50. Kita tekan 50,00 ya. 0,00. Oke. Nah, sudah kan? Nah, 0,25. Di komanya ingat komanya yang atas ya, komanya yang atas. Nah, kemudian kita tekan M plus ya, M plus ini M plus. Tekan deh. Nah, ini sudah ada N1. Kemudian jangan dulu selesai karena masih ada. Nah, masukkan lagi nilainya yang selanjutnya yang ini. Yang 0,5 ya. Dan kita masukkan N1-nya 0,5. 0,5 seperti biasa, selanjutnya koma yang atas ya. Koma yang atas, kemudian masukkan konsentrasi ya, 42,00. 42,00. Terus tambah tekan M plus. Nah, udah ya, N2. Selanjutnya terus sampai data semua ini dimasukkan ya. Nah, semuanya sampai ke ini 15,00, konsentrasinya 0,8. Oke. Nah ya, setelah kita ngitung semuanya,
sampai sini. Nah, kita mulai perhitungan. Namun sebelum mencari nilai K, kita ketahui dulu kurva bakunya ya. Kurva bakunya itu Y sama dengan BX plus A dan K sama dengan BX, kemudian CO sama dengan A. Nah, ya, ini merupakan kurva bakunya. Oke ya. Nah, kita udah ngisi nih. Di sini sudah terisi, mantan-mantan sudah hilang dan sekarang banyak yang baru-baru di sini ya. Ada data baru. Tadi udah dihitung ya sampai seluruhnya. Oke. Nah, untuk mengetahui hasil persamaannya, kita yang pertama itu untuk mencari nilai B-nya ya. Nah, dengan cara menekan shift ya. Tekan shift, kemudian tekan angka 2. Tekan angka 2 ya. Ini angka 2. Nah, tekan angka 2, kemudian scroll kanan 1. Aduh mana? Nah, ada B. Di sini ada nilai A, B, dan R ini ya. Nah, kita karena cari B berarti kita tekan 2 lagi. Tekan 2. Kemudian berarti untuk nilai B-nya itu adalah 2,7. Kita catat ya. Untuk nilai B-nya itu, untuk nilai B-nya itu sama dengan apa? -2,7. Nah, oke. Selanjutnya kita mencari nilai A ya. Cari nilai A seperti yang barusan sama, tekan shift, kemudian tekan kedua, kemudian scroll. Nah, tekan 1. Tekan 1. Sama dengan didapat nilainya itu untuk A-nya itu sama dengan 4,55. Ini kita sudah mengetahuinya ya. Nah, sekarang kita mulai ke perhitungan. Ya. Nah, Y-nya berarti Y sama dengan B-nya tadi sudah diketahui -2,7 ditambah 34,55. Ya, untuk K-nya itu sama dengan BX min 2,7. Nah, karena K ini merupakan nilai mutlak, jadi min-nya itu hilangkan. Jadi K itu sama dengan 2,7 ya. 2,7 per jam. Itu K-nya. Nah, sedangkan untuk C0-nya itu sama dengan tadi sudah diketahui C0 itu merupakan A, berarti ini ya. Berarti 34,55 mg. CO-nya itu 34,55 mg per liter. Ini untuk hasilnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriansa. Di sini saya berperan menjelaskan tentang data soal dan cara menghitung nilai K dari data urin. Saya Siti Alimul Hakim. Di sini saya berperan sebagai penghitung nilai K dari data urin. Rasud. Kenalkan, saya Anwar Sihir sebagai pemampar regresi linier menghitung nilai K dengan menggunakan kalkulator.